Om Swastiastu. Pemirsa Bali TV seputar Bali kembali hadir dengan menyajikan sejumlah informasi di antaranya. Program makan bergizi gratis MBG di Kota Denpasar terbentur pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG. Setelah lewatnya batas waktu pembongkaran, DPRD Bali rekomendasikan pemerintah bongkar tembok GWK. Jangan lewatkan juga informasi menarik lainnya yang sudah disiapkan tim redaksi kami. Bersama saya, Made Sukadankarang, inilah Seputar Bali selengkapnya. Pemirsa, belum terrealisasinya pembentukan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG menjadi salah satu kendala dalam program makan bergizi gratis MBG di Kota Denpasar. Menurut data Disdikpora di minggu kedua bulan September, baru 8 SPPG terbentuk di Kota Denpasar dan dipastikan belum dapat menyasar penerima manfaat MBG yang jumlahnya mencapai 26.410 siswa dari tingkat SD dan SMP sekota Denpasar. Bahkan data tersebut belum termasuk data penerima MBG untuk anak-anak TK, ibu hamil dan menyusui hingga bayi. Jauh kalau kita bicara tentang jumlah Kabid Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non-Formal Disdikpora Kota Denpasar, Inyoman Handika, ditemui di kantornya Selasa pagi menyatakan, menurut data per 30 September 2025, jumlah siswa penerima manfaat program makan bergizi gratis MBG mencapai 26.410 siswa. Jumlah tersebut diambil dari sekitar 200 sekolah dasar negeri dan swasta, serta 90 SMP negeri dan swasta di Denpasar. Sedangkan khusus untuk SD negeri berjumlah 166 sekolah dan 16 SMP negeri. Namun demikian dari jumlah tersebut, sebagian besar belum tersentuh program MBG, salah satunya karena kurangnya SPPG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi. Di Kota Denpasar untuk saat ini jumlah SPPG yang sudah terbentuk berjumlah 8, 6 diantaranya sudah beroperasi dan menyalurkan MBG ke beberapa sekolah SD, SMP, SMA serta bagi ibu hamil, menyusui dan bayi. SPPG tersebut diantaranya SPPG Denpasar Barat, Pemecutan, Denpasar Selatan Panjer, Denpasar Timur Kesiman, SPPG Polda Bali, Denpasar Selatan Sidokarya dan Denpasar Timur Sumertekelot. Saat ini masih jauh kalau kita bicara tentang jumlah sekolah. Ini karena memang saat ini SPPG yang sudah ada di Kota Denpasar yang sudah beroperasi itu baru 8 SPPG dan menyasar hanya beberapa sekolah. Jadi sesuai dengan kemampuan dari SPPG untuk melayani pemberian makanan bergizi gratis itu sekitar 3.000 sampai 3.500. Jadi baru hanya menyasar beberapa SD dan SMP. Jadi kalau kita melihat jumlah SD, SMP yang ada tentu masih jauh dari yang kita harapkan. Pak, sebenarnya tapi yang menjadi kendala di lapangan? Kalau kendala, karena yang pertama berkaitan dengan pertumbuhan SPPG di Kota Denpasar. Jadi pertumbuhan SPPG Kota Denpasar mungkin ya kita juga belum tahu karena kan SPPG itu diseleksi langsung oleh BGN. Jadi berdasarkan usulan dari pihak swasta yang mengajukan. Nah, karena memang persyaratannya juga ketat, ya. Jadi mungkin lahan juga menjadi masalah di Kota Denpasar. Jadi kalau bicara lahan untuk SPPG kan ada banyak persyaratan yang harus terpenuhi. Sehingga itu mungkin jadi kendala juga. Selain karena seleksi yang ditentukan cukup ketat oleh Badan Gizi Nasional, ketersediaan lahan juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi pemerintah Kota Denpasar untuk mendirikan SPPG. Ari Wiratmaja, Bali TV.
Beberapa sekolah negeri dan swasta di Kota Denpasar sudah tersentuh program makan bergizi gratis MBG. Salah satunya adalah SMP Negeri 8 Denpasar. Setidaknya 1.078 orang siswa mendapat jatah makan siang gratis setiap Senin hingga Jumat sejak bulan Mei 2025. Selain bergizi seimbang, program MBG tersebut juga dinilai sangat membantu siswa dan salah satunya bisa menghemat uang jajan. Beginilah suasana keceriaan siswa-siswi kelas 7, 8, dan 9 di SMP Negeri 8 Denpasar. Begitu bel istirahat pelajaran jam kedua berbunyi, tepatnya sekitar jam 11 lebih 50 WITA, perwakilan siswa mulai mengambil kotak makanan bergizi gratis yang sudah dihantarkan oleh SPPG Denpasar Timur ke Siman. Di dalam kelas, setelah MBG dibagikan, para siswa juga terlihat sangat menikmati santap siang mereka. Sebagian duduk di meja belajar dan bahkan ada yang menikmati santap siang lesehan di lantai. Dari pantauan terlihat menu yang disajikan diantaranya nasi putih, telur goreng, tahu, sayur, serta tidak lupa irisan buah semangka dan 1 kotak susu. Menurut siswa, menu yang disajikan tiap harinya selalu berbeda dan bervariasi. Selain enak dan bergizi, 1 kotak menu MBG yang dibagikan cukup untuk memenuhi makan siang mereka. Mereka juga sangat mengapresiasi program pemerintah ini. Setidaknya mereka tidak perlu mengeluarkan uang jajan banyak saat sekolah. Makanannya enak-enak, terus menunya variasi banget sih. Setiap hari tuh selalu ganti-ganti gitu. Dan porsi itu cukup lah. Mencukupi lah untuk 1 orang itu ya. Ngirit banget ya. Ngirit dan membantu bagi orang-orang yang mungkin kalau misalkan uang jajannya kurang gitu. Apalagi kita jadi hemat gitu kan. Makan siang kita jadi lebih bisa menabung. Iya, benar-benar. Untuk program MBG ini menurut saya bagus kan. Sementara itu, Kepala SMP Negeri 8 Denpasar, Dewa Ayu Swandayani, mengaku program makan bergizi gratis MBG di SMP Negeri 8 sudah berjalan sejak 5 Mei 2025. Sementara jumlah siswa-siswi yang tersentuh program tersebut sebanyak 1.078 orang siswa dari kelas 7, 8, dan 9. SPPG Denpasar Timur sebagai penyuplai MBG juga akan menyertakan informasi gizi dan vitamin yang tersedia pada setiap menunya. Selain itu, SPPG juga akan membuatkan menu khusus bagi siswa yang alergi makanan tertentu. Program MBG untuk di SMP Negeri 8 Denpasar dimulai dari tanggal 5 Mei tahun 2025. Untuk SPPG-nya kami mendapat yang Denpasar Timur, SPPG Genitri. Untuk MBG ini diperuntukkan semua anak dari kelas 7, 8, dan 9 dengan jumlah saat ini 1.078 anak. Untuk menunya sendiri setiap hari akan dikirimkan oleh tim SPPG lengkap dengan informasi gizi dan vitamin yang diterima oleh anak-anak. Nah, kalau dari anak-anak sendiri menyambut baik MBG ini, namun karena anak-anak mempunyai selera yang berbeda-beda, terkadang anak-anak juga inginnya menu yang bervariasi. Ya, khusus untuk anak-anak yang alergi juga disiapkan oleh MBG. Jadi sebelumnya didata oleh SPPG tersebut. Sementara terkait dengan kebersihan dan menu yang disajikan, pihak sekolah menyatakan sudah sesuai dengan standar kesehatan, termasuk selalu mengecek kondisi makanan yang akan dibagikan. Ari Wuratmaja, Bali TV. Tiba di tanah air, Presiden Prabowo Subianto langsung panggil Kepala Badan Gizi Nasional soal keracunan. Kami segera kembali dengan laporannya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Rido! Do! Seger-seger, luwak kue coffee. Luwak kue coffee with sugar dulu. Wah,
Luwak White Coffee Less Sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, Nyaman diminum. Hemco, cat kayu dan besi. Dia percaya diri kalau senyumnya ya ada yang kuning-kuning, ada segala macam. Sekali lagi saya bilang pencabutan bukan adalah solusi. Pasien-pasien dengan support suami, support anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya itu luar biasa. Sakit yang terkontrol kita tidak sebut sebagai sakit. Sehat pada usia lanjut dilihat dari... Saksikan Harmoni Bali setiap minggu pukul 16 WITA hanya di Bali TV. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto memantau dugaan kasus keracunan terkait program makan bergizi gratis MBG. Sepulang dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Nasional BGN dan para pejabat terkait untuk membahas persoalan tersebut. Setibanya dari lawatan luar negeri, Presiden Prabowo Subianto memantau dugaan kasus keracunan terkait program makan bergizi gratis. Presiden Prabowo akan memanggil Kepala Badan Gizi Gratis dan pejabat terkait guna membahas persoalan tersebut. Presiden Prabowo menyebut persoalan keracunan karena MBG itu menjadi masalah besar. Prabowo yakin masalah tersebut akan terselesaikan dengan baik. Di sisi lain, Prabowo juga mewanti-wanti jangan sampai ada politisasi atau mengadu domba masalah tersebut dengan program MBG. Ia menekankan tujuan MBG untuk membantu anak-anak Indonesia yang kesulitan makan. 7 hari saya monitor ada perkembangan itu. Habis ini saya langsung akan panggil Kepala BGN dengan beberapa pejabat. Kita akan diskusikan. Ya. Ini masalah besar, jadi pasti ada kekurangan dalam awal. Ya. Tapi saya juga yakin bahwa kita akan selesaikan dengan baik. Ya. Kita harus waspada, jangan sampai ini dipolitisasi. Tujuan makan bergizi adalah untuk anak-anak kita yang sering sulit makan. Mungkin kita ini makan lumayan, mereka tuh makannya hanya nasi pakai garam. Ini yang harus kita atasi. Ya. Untuk memberi makan sekian juta pasti ada hambatan, rintangan, ini kita atasi. Ya. Sebelumnya terjadi peningkatan kasus keracunan usai mengkonsumsi menu program MBG di sejumlah daerah dalam beberapa pekan terakhir yang mengakibatkan banyak siswa harus mendapatkan penanganan medis. Dari Jakarta, Julius Wate dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional BGN, Nani Deang, mengatakan program makan bergizi gratis bertujuan untuk memastikan seluruh anak di Indonesia terpenuhi kebutuhan gizinya sehingga bisa menciptakan generasi emas pada tahun 2045 mendatang. Nani pun tak kuasa menahan tangis lantaran niat baik pemerintah menghadirkan program MBG ternyata dibayangi maraknya kasus dugaan keracunan makanan yang menyebabkan anak sekolah menjadi korbannya. Dalam sebuah diskusi di Jakarta, Kepala Badan Gizi Nasional Nani S. Dayang pun tak kuasa menahan tangis lantaran niat baik pemerintah menghadirkan program MBG ternyata dibayangi maraknya kasus dugaan keracunan makanan yang menyebabkan anak sekolah menjadi korbannya. Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Dayang mengatakan program makan bergizi gratis bertujuan untuk memastikan seluruh anak di Indonesia mendapatkan gizi yang terpenuhi, sehingga bisa menciptakan generasi emas di tahun 2045. Nani pun meminta maaf atas maraknya peristiwa keracunan di program makan bergizi gratis. Ia memastikan hal ini tak akan terjadi lagi. Nani pun juga meminta dukungan kepada semua pihak untuk mengawasi dapur makan bergizi gratis dan ikut melaporkan
jika melihat sesuatu yang bermasalah. Menjadi tanggung jawab kami adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total. Jadi sekali lagi, ada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia, dan juga para orang tua. Saya mohon maaf atas semua pikiran dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Akan membuka 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur di tempat ibu-ibu sekalian. Kami mohon untuk semua, untuk para bupati, wakil bupati, kepada para kepala daerah, Pak Gubernur semuanya, Kodim, Polres semuanya, mohon dibantu, tolong diawasi dapur kami semua yang ada dimanapun. Kami tidak ingin ada kejadian seperti ini lagi. Dari Jakarta, Julius Warte dan Ketut Sumadiasa melaporkan. Kami akan segera kembali dengan informasi setelah lewatnya batas waktu pembongkaran. DPRD Bali rekomendasikan pemerintah bongkar tembok GWK. Seger-seger luwak white coffee. Luwak white coffee less sugar dulu. Wah. Luwak white coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak white coffee, rendah gula, nyaman diminum. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Semangat mengguling kota Paris atau engi bertu sing ngelah pipes. Pemirsa, program stabilisasi pasokan dan harga pangan SPHP yang dikelola oleh Badan Pangan Nasional Bappenas bersama Perum Bulog bertujuan menjaga ketersediaan dan keterjangkauan pangan pokok masyarakat. Beras medium ini disalurkan melalui berbagai jalur, mulai dari kantor pos, retail modern, hingga gerakan pangan murah GPM. Namun, pantauan di pasar tradisional Desa Adat Padang Sambian Denpasar menunjukkan banyak pedagang dan pembeli mengeluhkan kualitas beras SPHP. Pedagang bernama Bu Jos menyampaikan bahwa konsumen lebih memilih beras dengan kualitas lebih baik meskipun harganya lebih mahal. Karena pembelinya tidak berminat, ia memutuskan untuk tidak lagi menyediakan beras SPHP di tokonya. Kemarin dapat menyiapkan beras PHP itu. Ada perbandingannya, ada beras yang merek lain, orang milih yang merek
lebih bagus, harganya mahalan. Kan udah kasih perbandingan antara harga murah sama yang mahal. Kalau murah ini murahan, kalau nyari beras murah Bu, tapi dia kurang tertarik. Katanya ini nggak bagus berasnya, tidak menyediakan karena orang pelanggan saya tidak ada yang mau gitu aja. Pelanggan saya semua minta beras yang bagus, jadi saya nggak nyiapin beras itu. Sementara itu pedagang lain Bujero menilai beras SPHP memiliki tekstur agak kaku. Menurutnya beras tersebut masih bisa dipakai untuk keperluan tertentu seperti membuat nasi goreng atau tipat saat upacara keagamaan. Namun untuk dikonsumsi sehari-hari kualitasnya kurang enak. Ia bahkan seringkali harus mencampurnya dengan beras lain agar hasilnya lebih baik. Meski demikian ia menambahkan bahwa saat hari raya permintaan terhadap beras SPHP cenderung meningkat. SPHP-nya itu biasanya berasnya kan agak kaku. Kalau untuk nasi goreng itu ya bisa masuk. Kalau untuk bikin tipat-tipat sembahyangan itu ya boleh pakai. Kalau untuk konsumsi sehari-hari bagi kita itu kurang enak sih. Harus nyampur lagi, kan 2 kali prosesnya. Banyak beli itu dah yang kayak tadi kalau pas sama Rainan gitu, banyak yang bisa. Kalau nggak pernah nyoba, nggak berani bilang. Ya harus dicoba dulu, baru kita bisa ngasih tahu teman-teman yang mau masak. Ada orang yang beli itu dicampurin dah lagi beras. Di sisi lain, seorang warga bernama Komang menuturkan bahwa beras SPHP yang pernah ia konsumsi berubah warna menjadi kuning setelah dimasak dan cepat berbau dan cepat basi. Hal ini membuatnya enggan menggunakannya untuk kebutuhan harian. Kalau menurut saya kurang bagus dan kurang enak. Nasinya jadi kuning dan cepat bau. Harapannya kualitasnya diperbaiki. Masyarakat berharap pemerintah melalui Bappenas dan Bulog segera memperbaiki kualitas beras SPHP agar program ini benar-benar tepat sasaran. Peningkatan mutu dinilai penting untuk mendukung tujuan utama program, yaitu menjaga ketahanan pangan sekaligus memberikan akses beras yang terjangkau, namun tetap berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat. Yana Bali TV. Batas akhir yang diberikan kepada pihak manajemen GWK untuk membongkar tembok pembatas di Banjar Adat Giri Dharma, Desa Adat Ungasan, Kuta Selatan, Badung sampai 29 September 2025 pukul 00.00 rupanya tidak diindahkan. DPRD Bali sepakat mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintah Provinsi Bali dan Pemkab Badung untuk melakukan pembongkaran tembok yang membatasi akses warga Ungasan. Setelah mengadakan rapat gabungan pimpinan bersama anggota, akhirnya DPRD Bali sudah tidak bersedia berkompromi dengan pihak GWK. Atas waktu pembongkaran tembok pembatas pada 29 September 2025 pukul 00.00 tidak diindahkan. Oleh karena itu, DPRD Bali sepakat merekomendasikan pemerintah Provinsi Bali dan Kabupaten Badung lewat Satpol PP untuk melakukan pembongkaran tembok yang membatasi akses warga Banjar Adat Giri Dharma Desa Ungasan. Sekretaris Komisi 1 DPRD Bali Iman Oko Antara yang ditemui Selasa pagi menegaskan pembongkaran ini segera dilakukan oleh pihak pemerintah. Dasarnya adalah berbagai pertimbangan dan keterangan Badan Pertanahan dan pemerintah Kabupaten Badung bahwa jalan itu diklaim milik GWK, sudah menjadi milik Pemkab Badung. Berbagai polemik terjadi di GWK saat ini di bawah PT Alam Sutra Leti TBK dengan membangun tembok ini membatasi akses warga. Oko Antara menambahkan ada juga jalan yang dulunya menuju Puro yang berlokasi di tengah-tengah ditukar guling dengan yang ada di pinggir tanah GWK dan itu pun ditutup. Kini memang banyak hal yang aneh di GWK semenjak investornya beda. Kemudian ada juga jalan yang dulunya yang menuju Pura, Gunung Agung itu ada jalan di tengah-tengah, kemudian itu ditukar guling, dikasih di pinggir tanah GWK. Itu pun ditutup. Jadi akses tertutup semua. Kemudian ini memang banyak hal yang aneh di GWK ini semenjak investornya beda. Nggak ada lagi toleransi. Ini sudah keputusan lembaga dewan bersama. Kemarin sudah ketok palu sampai 3 kali Pak Ketua ketok palu karena ini udah sangat merugikan Kerama Bali,
khususnya kerama yang ada di Ungasan ini, itu kita harus lebih tegas lagi. Nggak ada ampun lagi nggak ada nego dah untuk GWK lagi. Kita harus bongkar. Seusai rapat paripurna DPRD Bali, Gubernur Bali Wen Koster dan Ketua DPRD Bali Dewa Made Mahayadnya telah sepakat mendesak pihak GWK untuk melakukan pembongkaran. Rakyat di Desa Ungasan memang nggak ada alternatif lain. Jadi karena itu saya juga meminta pihak GWK agar membuka tembok itu supaya akses masyarakat yang selama ini menggunakannya sehari-hari, ada anak sekolah, ada orang kerja, dari desanya ke tempatnya, itu bisa berjalan normal kembali. Kalau seandainya tidak dibongkar, besok saya akan tanda tangan surat yang isinya memberikan kewenangan penuh kepada eksekutif sebagai eksekutor dan Satpol PP untuk membongkar dan tembusannya kepada Pemkab Badung. Namun sampai batas waktunya, manajemen GWK tidak melaksanakannya. Akhirnya secara resmi DPRD Bali mengeluarkan surat rekomendasi kepada pemerintah lewat Satpol PP segera melakukan pembongkaran. Winarto, Bali TV. Bali masuk prioritas dalam penanganan sampah oleh pemerintah pusat. Kami segera kembali dengan informasinya. Lambung apa umpan terobosan yang terbaik? Ridho! Seger-seger Luwak White Coffee. Luwak White Coffee less sugar dulu. Wah. Luwak White Coffee less sugar dibuat dengan susu rendah lemak, rendah gula, rendah kalori. Menangkan 5 tiket nonton langsung Piala Dunia. Kirim 5 bungkus kopi luwak apa saja. Foto dan upload ke sosial media tag Kopi Luwak Official. Buruan kirim, pemenang akan segera dipilih. Luwak White Coffee, rendah gula, nyaman diminum. Untuk mewujudkan kelengkung yang unggul dan sejahtera dengan spirit Gemasanti, tidak boleh lagi ada anak yang terlahir kurang gizi atau stunting. Kita harus cegah bersama. Ayo, mulai dari sekarang. Pernikahan dan kehamilan harus direncanakan. Penuhi asupan gizi yang seimbang untuk anak, mulai dari dalam kandungan, sejak lahir dan balita. Jaga sanitasi dan kesehatan lingkungan. Sulingi pemangku peseraman tetap mengusahakan pendidikan moral. Budi pekerti suko wibawo tan kewawo dening pejah gereha astro gereha setri nangitan ya Ane katwa eka tua swalaksana batara. Jadi alam niki seiseneng jagat niki sami kesusu boleh desang yang widi siwa bumi ring bumi niki wenten batara niki sagaraga ngai mecaru kan ngidupang pertiwi di Bali buana bumi mengurip niki. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyalurkan dana sebesar 200 triliun rupiah kepada 5 bank milik negara. Kebijakan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat likuiditas perbankan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama melalui sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Dana tersebut terbagi kepada himbara atau himpunan bank milik negara.
Agar kebijakan ini berjalan efektif, diperlukan percepatan penyaluran dana ke masyarakat pelaku UMKM, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan dalam roda perekonomian daerah. Direktur Utama BPR Kanti, Made Arya Amitabha mengatakan, dalam konteks ini, Bank Perkreditan Rakyat BPR memiliki peran strategis. Sejak awal berdiri, BPR hadir sebagai community bank yang dekat dengan masyarakat, khususnya UMKM, sekaligus menjadi benteng agar mereka tidak terjerat praktik rentenir. Keberadaan BPR menjadi penghubung antara bank-bank umum dengan UMKM, memastikan akses pembiayaan berjalan lebih merata. Jika dana tersebut tersalurkan secara tepat sasaran, maka kebijakan ini tidak hanya menjadi angin segar bagi UMKM, tetapi juga memperkuat peran BPR sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi kerakyatan. Sebaliknya, jika terlambat terserap, dana besar ini justru berpotensi menjadi beban bagi bank-bank umum. Nah, itu adanya gelontoran dari pemerintah 200 triliun ini agar segera sampai ke masyarakat, ya. Ada beberapa poin di situ. Kenapa harus segera sampai di masyarakat? Poinnya adalah agar segera perekonomian itu berputar, bergerak dengan positif. Terus yang kedua, agar supaya Himbara ini, bank-bank umum ini tidak ada beban untuk dana tersebut harus dibayarkan bunganya, namun di sisi lain dia belum mampu menyalurkan. Nah, oleh karena itu, ya tentu angin segarnya kepada UMKM dan juga ada peran BPR ada di sana sebagai penyambung lidah dari bank umum ini kepada UMKM ini. Dengan kolaborasi antara bank umum dan BPR, penyaluran dana pemerintah diharapkan mampu menjangkau pelaku UMKM hingga ke pelosok daerah. Langkah ini menjadi kunci agar stimulus 200 triliun rupiah benar-benar memberi dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Yana, Bali TV. Sementara itu, Provinsi Bali menjadi salah satu provinsi yang mendapat prioritas dari pemerintah pusat dalam hal penanganan dan pengolahan sampah berbasis teknologi menjadi energi. Hal itu disampaikan Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional Pengolah Sampah Menjadi Energi yang diselenggarakan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara pada Selasa 30 September di Jakarta. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI) Danantara menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional Pengolah Sampah Menjadi Energi atau Waste to Energy bersama kementerian dan lembaga terkait bertempat di Wisma Danantara Jakarta pada Selasa 30 September 2025. Hadir dalam Rakornas ini CEO Danantara Roslani, Chief Operating Officer dan CEO Danantara Pandu Sahrir. Terlihat hadir juga Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sultan Hamengkubuwono X, dan Gubernur Bali Wayan Koster. Kegiatan ini mempertemukan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta mitra strategis dalam memperkuat koordinasi pengelolaan sampah nasional melalui solusi pengolah sampah menjadi energi listrik PSEL. Adapun diskusi yang akan dibahas terkait solusi, tantangan, dan kolaborasi dalam PSEL. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan dalam upaya penanganan dan pengolahan sampah menjadi energi, Bali menjadi salah satu dari 33 provinsi dan juga kota di Indonesia yang mendapat prioritas dari pemerintah pusat. Sebagai syarat, Provinsi Bali harus menyediakan lahan seluas 5 hektar dengan produksi sampah minimal 1.500 ton per hari. Terkait lahan, Koster menegaskan Provinsi Bali sudah menyiapkan seluas 5 hektar. Sedangkan untuk produksi sampah, untuk wilayah Badung dan Denpasar juga sudah memenuhi syarat minimal yakni 1.500 ton per hari. Lebih lanjut, Koster mengatakan saat ini Pemprov Bali akan berkoordinasi dengan Pemkot Denpasar dan Kabupaten Badung guna membahas penyediaan fasilitas pendukung lainnya seperti penyediaan armada dan juga personel untuk pendistribusian sampah dari hulu hingga ke TPA. Koster meyakini dengan sinergi pemerintah pusat dan daerah, maka permasalahan sampah akan bisa terselesaikan dengan baik dan cepat. Ini rakor untuk penanganan sampah diolah menjadi energi yang diselenggarakan oleh Danantara dan PLN, dan pemerintah Provinsi Bali termasuk mendapat prioritas dari 33 kota maupun juga provinsi yang mendapat penanganan sampah.
secara dengan menggunakan teknologi pengolahan menjadi energi. Karena itu saya mengucapkan terima kasih kepada pemerintah pusat, Bapak Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup, juga Menteri Investasi yang menjadi leading sektor di dalam penanganan masalah sampah ini, sehingga masalah sampah di Bali juga bisa diselesaikan dengan baik dan lebih cepat oleh Danantara, dan pemerintah daerah Provinsi Bali ditugaskan untuk menyiapkan lahan minimum 5 hektar dan juga memastikan produksi sampahnya itu minimum 1.500 ton per hari. Nah, untuk Bali lahan sudah siap dan produksi sampah untuk Kota Denpasar dan Badung itu sudah bisa volumenya mencapai 1.500 ton per hari. Jadi lahan sudah siapkan ya, Pak? Lahan sudah siap. Dan tentu saja harus dibahas dengan Bapak Wali Kota dan Bapak Bupati Badung mengenai penanganan sampah dari hulunya sampai ke tempat pemrosesan. Tentu saja harus disiapkan fasilitas dan juga armada truk pengangkut, yaitu dump truck dan juga sumber daya manusia, sehingga dengan demikian nanti transportasinya tidak dengan lancar. Joli Soeharto dan Ketut Sumadias melaporkan. Polda Bali bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali menggelar lomba kreasi tari adat Papua yang diikuti para pelajar penerima beasiswa program afirmasi pendidikan menengah Papua yang sedang menempuh pendidikan di Bali. Kegiatan yang berlangsung di Arjuna Room Hotel Sun Denpasar tersebut mengambil tema melalui seni kita rajut kebersamaan dan persatuan bangsa. Acara ini dihadiri oleh perwakilan Polda Bali, Kadisdik diwakili Kabid Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali, Koordinator Adem Bali, guru pengasuh dan sekitar 250 siswa-siswi Adem. Adapun rangkaian kegiatan acara dimulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan dari beberapa pejabat terkait. Dalam kesempatan tersebut, perwakilan Polda Bali menekankan bahwa siswa Adem Papua adalah generasi pilihan penerima beasiswa pemerintah, sehingga harus memanfaatkan kesempatan dengan belajar sebaik mungkin. Kadisdik Polda Bali yang diwakili Kepala Bidang Pembina PK dan PLK Pendidikan Khusus, Pendidikan Layanan Khusus, Disdikpora Provinsi Bali menyampaikan apresiasi atas inisiasi Polda Bali dan menekankan pentingnya fokus belajar serta menjaga prestasi selama menempuh pendidikan di Bali. Kami dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali mengucapkan terima kasih banyak atas inisiasi kegiatan ini yang murni dari Polda Bali bekerja sama dengan kami dari Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Bali. Kami sangat mengapresiasi yang tinggi atas kegiatan ini, di mana kegiatan seperti ini sudah cukup lama kita tidak laksanakan di samping sebagai ajang kreativitas menampilkan bakat-bakat yang dimiliki oleh siswa kami, khususnya siswa dari Papua yang sedang bersekolah di Bali, juga sebagai ajang silaturahmi dari mereka. Mudah-mudahan dengan kumpulnya mereka meningkatkan persaudaraan di antara mereka, juga dapat dilakukan berbagi praktek baik terhadap apa yang dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Harapan kedepannya kolaborasi seperti ini terus ditingkatkan. Kami dari Disdik, Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga betul-betul membuka diri kepada pihak-pihak lain, baik dari satuan pendidikan maupun pihak lain, untuk kita bersama-sama membina dan memfasilitasi anak-anak kami yang ada di Papua, anak-anak Papua yang sedang bersekolah di Bali. Mudah-mudahan kedepannya harapan dari pemerintah pusat terhadap peningkatan kualitas kompetensi anak-anak Papua di bidang pendidikan dapat tercapai. Pembinaan rohani dan wawasan kebangsaan oleh Pendeta Justus Abraham Lawalata MTH menekankan pentingnya menjaga kesatuan dan persatuan serta menjadikan pendidikan sebagai jalan mengubah masa depan.
Dalam lomba tari Papua ini, sebanyak 22 kelompok peserta dari SMA SMK Adam Sebali menampilkan kreasi tari Papua dengan penuh semangat dan kreativitas. Dewan juri kemudian menetapkan pemenang juara 1 SMA N1 Bangli, juara 2 SMK N1 Bangli, dan juara 3 SMA N1 Sukawati. Tim Liputan Bali TV. Pemirsa jangan beranjak dulu, kami segera kembali dengan laporan menarik lainnya. Cat Color dengan daya sebar yang luas, cepat kering, dilengkapi 39 pilihan warna. Kualitas dijamin terbaik. Cat Color harga ekonomis. Informasi seputaran aktivitas dan juga prestasi muda-mudi di Pulau Dewata. Terus kembangkan kreativitas, YWE, dan juga narkoba. Jaga bayi deh, jaga hati ini, mangga entek, starte ajak. Jaga Bali deh. Pemirsa, salah satu pura Trikayangan Jagat di Bali, Pura Ulundanu Batur, Ring Desa Adat Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, akan menggelar karya Ngusa Bekapat yang puncaknya jatuh pada Purnama Kapat, Soma Umanis Ukutolu. Rangkaian karya berlangsung dari tanggal 19 September dan berakhir pada tanggal 13 Oktober 2025 mendatang. Rangkaian karya Ngusa Bekapat Ring Pura Ulundanu Batur Desa Adat Songan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli telah dimulai pada 19 September 2025 lalu dengan acara Paku Agem dan Ngawit Mekayangan. Rangkaian karya lalu dilanjutkan upacara lainnya, salah satunya Mejaya Jaya dan Ngadegang Tapini pada 27 September 2025. Kemudian pada 3 Oktober mendatang, Sukre Pon Kulantir sesuai edan karya digelar Melasti dan Nyegara Gunung. Sesuai keterangan Ketua Panitia Pelaksana Karya Ngusa Bekapat, Ijeru Sabe, pihaknya telah melakukan persiapan-persiapan jelang karya Ngusa Bekapat seperti mengundang krama dan uleman kepada Kepala Daerah Sebali. Om Swastiastu. Kami Panitia Ngusa Bekapat dan Pembangunan di Pura Ulundanu selaku wakil atau kepanjangan tangan dari Peduluan Desa Adat Songan, kami sudah melakukan persiapan untuk nyanggere Ngusa Bekapat
tahun 2025 di Pura Hulun Danu Batur Trikayangan Jagat. Ketua Panitia menambahkan karena Pura Hulun Danu Batur memiliki peran penting bagi subak, perwakilan subak-subak Sebali telah mengaturang jatuh dan punil. Selain itu muda-mudi dari seketruna-truni luar Kabupaten Bangli turut ngayah menyiapkan dekorasi untuk karya Ngusabek Kapat ini seperti penjor. Puncak karya Ngusabek Kapat jatuh pada 6 Oktober 2025, nyajar selama 11 hari sejak 2 Oktober dan disinep pada 12 Oktober 2025 mendatang. Mengingat pentingnya karya Ngusabek Kapat ini, umat Sedharma Sebali diharapkan menghaturkan sembah bakti dan nunas ice ke Ide Betari Danu sebagai pengamal merte atau air bagi masyarakat Bali. Pura Hulun Danu Batur adalah merupakan pura kayangan jagat. Jadi kita berharap kepada seluruh umat Sedharma, seluruh masyarakat Bali untuk mengaturkan sembah bakti ke hadapan Ide Betari Danu sebagai pengamal merte bagi wong Bali. Ijeru Sabe juga mengungkapkan pihaknya telah melakukan persiapan untuk agenda 10 tahunan yakni Pancawali Krama di Pura Hulun Danu Batur yang akan digelar tahun 2026. Selain nyanggere Ngusabek Kapat niki, tentu kita juga sudah langsung mempersiapkan bahwa Pancawali Krama pada tahun 2026 ini akan kembali kami laksanakan dan sudah menjadi keputusan bahwa tahun 2026 akan mengadakan Pancawali Krama. Purnawan, Bali TV. Puri Agung Jero Kuta di Denpasar melaksanakan tawur balik sumpah utama di areal puri setempat. Tawur ini dipuput oleh 3 sulinggi. Tawur tersebut kembali dilaksanakan setelah terakhir diadakan 63 tahun yang silam. Tawur Agung balik sumpah utama di Puri Agung Jero Kuta dipuput oleh sulinggi Ida Pedana Gede Putra Telago dari Gerio Telago Gulingan Sanur, Ida Pedana Gede Made Karang dari Gerio Karang, Kluwi Tampak Gangsul dan Ida Pedana Jelantik Atnyana Gerio Tegal Celuk Sukawati. Ketua Panitia I Gusti Ngurah Bagus Manu Raditya mengatakan tawur balik sumpah utama ini merupakan rangkaian dari karya memungkah entak linggih Pedudusan Agung di Pemerajaan Puri Agung Jero Kuta. Terkait hal ini, selama 63 tahun silam setelah karya Nagabanda, sempat diselenggarakan upacara tawur yang sama dan kembali dilaksanakan di tahun 2025. Tujuan dari tawur balik sumpah utama merupakan penyucian areal, alam semesta dan sekitarnya, dan sebagai wujud syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Rangkaian sebelumnya pada 23 September 2025 dilaksanakan upacara mendak Ide Betara Pengerajeg yang merupakan Ide Betara Pura Luhur Uluwatu, di mana Puri Agung Jero Kuta merupakan pengompon Pura Luhur Uluwatu. Selanjutnya melaksanakan upacara utawi karya, pemelas pas agung dan ngentek linggih. Pada 26 September melaksanakan melasti dan 30 September tawur balik sumpah utama. Ditambahkan karya ini sangat besar dan konon katanya getaran spiritualnya melampaui radius 4 km. Setelah itu akan dilaksanakan tawur Mepedanan yang merupakan salah satu rangkaian upacara Ide Betara Tedun di Pedanan sebagai wujud rasa bakti. Tawur balik sumpah utama merupakan penyucian area, alam semesta dan sekitarnya. Tentunya di Puri Agung Jero Kuta sendiri telah kita laksanakan upacara seperti ini sebagai wujud syukur kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, karena berkat beliau kita bisa melaksanakan upacara seperti ini. Sementara itu dalam tawur balik sumpah utama didukung penuh oleh Pasematonan Puri Agung Jero Kuta, Paiketan Sematon Jero Kuta sebanyak 23 jero yang tersebar di Denpasar dan Badung, serta Jero Kuta Kerobokan dan Jero Kuta Tegah Kori Bongan Tabanan. Di samping itu diikut sertakan ngayah dari masyarakat yang loyal dari warga Puri, Pekandelan Puri, Beraya Puri termasuk Banjar di sekitar Puri hingga rangkaian karya berakhir pada 11 Oktober mendatang. Didukung penuh oleh yang pertama Pasematonan Puri Agung Jero Kuta, juga didukung
oleh Paiketan Semeton Agung Jero Kuta 23 jero yang tersebar di Denpasar dan Badung, juga didukung oleh Jero Kuta Kerobokan dan Jero Kuta Tegah Kori Bongan Tabanan. Jalannya karya juga disaksikan oleh para penglingsir puri-puri seluruh Bali, kalangan pejabat pemerintah, serta diisi dengan pementasan wali, tari rejang, tari baris, dan topeng sidokarya. Selain itu dilaksanakan penandatanganan prasasti karya oleh penglingsir Puri Agung Jero Kuta, I Gusti Ngurah Jaka Praditya, dan Raja Klungkung Bali, Ido Dalam Semara Putra, Sri Somo Kepakisan. Raiswantaro, Bali TV. Pemirsa, salah satu upaya untuk menekan terjadinya kasus keinginan mengakhiri hidup di Bali adalah membangun ketahanan mental melalui menyamobraya. Dengan membangun ikatan kuat antar anggota keluarga maupun antar anggota masyarakat di lingkungan sekitar dapat membantu meningkatkan rasa saling menghargai dan memahami satu sama lain sehingga pikiran untuk mengakhiri hidup dapat dicegah sedini mungkin. Menurut data yang beredar, Bali tercatat sebagai pulau dengan tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia. Bunuh diri atau keinginan mengakhiri hidup kerap berkaitan dengan gangguan mental yang gejalanya dapat dikenali sejak dini melalui interaksi dalam keluarga maupun lingkungan. Menurut psikiater Dr. Sri Wahyuni mengatakan, masyarakat Bali tengah menghadapi tantangan besar akibat perkembangan industri pariwisata. Pesatnya pertumbuhan penduduk disertai dengan berkurangnya luas lahan. Namun di tengah arus modernisasi saat ini, upaya mempertahankan budaya dan nilai-nilai agama Hindu yang seringkali menjadi beban hidup sosial di masyarakat, ditambah dengan tuntutan keluarga dan komunitas. Hal ini harus diimbangi dengan cara membangun ketahanan mental melalui komunikasi antar masyarakat lewat tradisi menyamobraya, yaitu menjaga persaudaraan dan rasa kebersamaan. Hal ini dinilai sangat penting dilakukan agar kesehatan pikiran dan mental terjaga. Mempertahankan budaya Bali yang berlandaskan agama Hindu itu di era sekarang ini tidak mudah, karena era sekarang bagaimana keluarga dibangun tentu tidak hanya dengan pemenuhan kegiatan-kegiatan keagamaan yang berbasiskan budaya Bali saja, tuntutan-tuntutan komunitas yang berbasiskan budaya Bali, tetapi di era sekarang ini adalah bagaimana tuntutan-tuntutan masyarakat atau keluarga-keluarga kepada membangun komunikasi, membangun saling menghargai satu sama lain. Jadi menyamobraya, seluluk sebayan take itu diaplikasikan, dilakukan praktek baik dalam kehidupan sehari-hari. Sangatlah penting untuk menjaga ketahanan mental keluarga. Inilah tantangan besar kita untuk mencegah agar tidak terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan, yang saat ini mungkin Bali dikatakan daerah yang nomor 1 angka kejadian mengakhiri hidup dengan sengaja, ya, dengan bahasa yang mungkin kita hindari penggunaan bahasa bundir atau bunuh diri itu. Jadi ketahanan mental dari segala hal, baik yang memang committed suicide, memang dengan kebingungan dan ketakutan, dengan segala latar belakangnya mengakhiri hidup, ataupun yang mengakhiri masa depan atau hidup yang pelan-pelan, seperti penyalahgunaan zat, ya, penyalahgunaan berbagai zat itu salah satu bentuk penyakitan diri, bentuk ketidaktahanan mental untuk menghadapi persaingan dalam arti yang sangat luas. Kembali lagi, bagaimana ketahanan mental kita dan anak-anak kita, saudara-saudara kita siap berproses di era yang sangat ketat dan padatnya
kita untuk bersaing dalam merebut lahan-lahan kehidupan. Membangun ketahanan mental dengan menyambut budaya oleh masyarakat Bali diharapkan mampu membantu menghadapi tantangan zaman sekaligus menekan angka keinginan mengakhiri hidup yang masih tinggi, serta menjaga kesehatan pikiran dan mental sehingga masyarakat Bali bisa menjalani kehidupan ini dengan baik. Bunga Widrayani, Bali TV. Dan kini kami sampaikan informasi perakiran cuaca untuk kabupaten kota di Bali berlaku hari ini. Seputar Bali bersama Minyak Kapun Ganapati Usada Bali, keluarga sehat. Update terus informasi Anda dengan subscribe dan like YouTube channel Bali TV @News Bali TV. Mewakili redaksi yang bertugas, saya Madi Sukudan Karang pamit undur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.